Umar radhiyallahu an menceritakan bahwa orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Beritahukanlah kepadaku kapan waktunya kiamat." Kiamat disebut saat karena datangnya cepat dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala datangnya hanya sesaat saja. Ditanyakannya waktu datangnya kiamat agar diketahui orang-orang bahwa kedatangan kiamat itu hanya diketahui oleh Allah yang Maha Mengetahui. Pertanyaan tentang kiamat ini bertujuan agar mereka tidak menanyakan terjadinya kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ar la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun." Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang ditanya tentang waktu terjadinya kiamat tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Artinya mereka sama-sama tidak mengetahui waktu terjadinya kiamat. Tanda kiamat adalah tanda-tanda yang mendahului kiamat, bukan perkara-perkara yang menyertai terjadinya kiamat. Tanda-tanda itu misalnya matahari terbit dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang aneh. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tanda-tanda kiamat: seorang amat atau budak perempuan melahirkan majikannya atau tuan perempuannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rabbaha, tuan laki-lakinya. Makna sabda Nabi SAW tersebut menimbulkan beberapa pendapat. Pendapat yang paling sahih adalah pemberitahuan tentang akan banyaknya tawanan wanita dan anak-anaknya. Dan anak tawanan wanita itu merupakan hasil dari majikannya. Dalam hal ini berarti kedudukannya sama dengan majikannya, karena harta orang tuanya akan menjadi milik anaknya juga. Dalam keadaan tertentu, kadang-kadang anak itu membuat peraturan tentang harta seperti layaknya pemiliknya saja. Hal itu disebabkan adanya izin suatu keadaan atau adanya hak dalam penggunaannya. Sebagian ulama mengungkapkan makna hadis tersebut bahwa sesungguhnya kaum muslimin akan menguasai daerah-daerah orang kafir, lalu akan mendapatkan banyak tawanan wanita.
Jika tawanan itu melahirkan seorang anak hasil dari majikannya, maka anak tersebut kedudukannya sama dengan majikan. Pendapat selanjutnya ialah sesungguhnya budak-budak perempuan itu akan melahirkan para raja, sedangkan ibu si raja itu termasuk rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, anak amat tersebut adalah majikannya. Pendapat lain adalah rusaknya tingkah laku manusia dan banyaknya penjualan budak perempuan di akhir zaman. Maka banyaklah tangan penjual dan pembeli, sehingga amat itu dibeli oleh anaknya sendiri karena tidak mengetahui bahwa amat yang dibelinya itu adalah ibunya sendiri. Oleh karena itu, banyak kedurhakaan anak terhadap ibunya, maka menimbulkan kejadian seorang anak memperlakukan ibunya sendiri dengan perlakuan-perlakuan yang biasa dilakukan oleh seorang majikan terhadap budaknya. Misalnya menghinakan dan mencaci maki. Hal itu bisa diketahui dalam sebuah hadis Abu Hurairah, yaitu seorang wanita sama kedudukannya dengan seorang amat. Ada juga hadis yang mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga keadaan seorang anak marah. Ada yang mengatakan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW ini merupakan kinayah atau penggunaan kata yang tidak terang-terangan tentang diangkatnya orang-orang rendah. Hal ini karena apabila budak perempuan telah melahirkan seorang anak hasil dari majikannya, maka derajat budak tersebut menjadi naik. Makna ini dijelaskan juga dalam hadis, la taqumu sa'atu hatta yakuna as-sa'adan nasi bidunya luka ubnu lukain. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Luka bin Luka, orang bodoh, menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Sabda Nabi Muhammad SAW, kamu melihat orang yang tidak beralas kaki. Artinya orang yang tidak beralas kaki. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, telanjang atau tidak memakai pakaian. Maka urroh bentuk jamak dari kata arin, artinya orang yang tidak mengenakan apapun pada badannya. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, fakir, kata Allah bentuk jamak dari kata ailin, artinya orang-orang fakir, sedangkan arti ilah berarti fakir. Dalam sabda Nabi SAW, para pengembala kambing, kata ri'a bentuk jamak dari kata ro'in, artinya ro'i ialah memelihara, dan arti sya'at ialah kambing. Mereka dikhususkan disebut karena sesungguhnya mereka adalah penduduk kampung atau dusun. Sabda Nabi Muhammad SAW, mereka akan saling bercongkak atau bersaing dalam meninggikan bangunan. Artinya mereka saling berlomba untuk mempertinggi bangunan. Maksud dari hadis ini adalah memberitahukan bahwa akan ada pergantian dan perubahan dalam keadaan. Penduduk dusun yang fakir akan menjadi penguasa penduduk kota, dan mereka akan menguasai dengan rasa memaksa dan menjajah. Harta-harta mereka menjadi banyak dan cita-cita mereka mengenai harta tercukupi. Lalu berangkatlah keinginan-keinginan mereka untuk mengukuhkan bangunan. Sesungguhnya telah datang ada dalam suatu hadis, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bidunya luka'u benu lukain. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Luka bin Luka, orang yang bodoh, menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Dan juga dalam sebuah hadis dikatakan,
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat atau kehancurannya. Hal ini telah disaksikan pada zaman kita. Dalam hadis ini juga terdapat suatu petunjuk atas makruhnya suatu perkara yang tidak diperlukan, yaitu meninggikan bangunan dan mengukuhkannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, yujaru banu adama ala kulli syai'in illa ma yudayyi'uhu fi hadat turab. Ibnu Adam atau manusia akan diberi pahala atas segala sesuatu selain apa-apa yang ditelantarkan olehnya dalam tanah ini. Nabi SAW telah meninggal dunia dalam keadaan beliau, Nabi besar Muhammad SAW, tidak meletakkan sebuah batu di atas sebuah batu dan tidak meletakkan sebuah bata di atas sebuah bata. Menurut riwayat Umar radhiyallahu an, kemudian orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu pergi. Lalu Nabi Muhammad SAW diam, tidak membicarakan masalah ini dalam waktu yang lama. Lama waktu tidak berbicara ialah 3 hari, sebagaimana dalam satu riwayat dari Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Umar radhiyallahu an melanjutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu?" Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW ini terdapat suatu isyarat bahwa sesungguhnya agama adalah sebuah nama bagi 3 perkara, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dari sini pula dapat dipahami bahwa sesungguhnya pengajar harus memberi perhatian kepada murid-muridnya dan pemimpin harus memberi peringatan kepada para pengikutnya atas tiang-tiang ilmu dan kejadian-kejadian yang asing untuk diambil manfaatnya. Zahir hadis ini berbeda dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu fa'adbarar rajulu faqala alaihi salatu wassalamu radduhu alayya fa'akhadu yaruddunahu falam yarau syai'a faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hada Jibril. Laki-laki itu mundur ke belakang, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kembalikan dia kepadaku. Lalu mereka hendak mengembalikan dia kepada Nabi Muhammad SAW, namun mereka tidak melihat suatu apapun. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini adalah Jibril. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tidak berbeda dengan hadis Umar radhiyallahu an, karena pada saat Nabi Muhammad SAW mengatakan ini, Umar radhiyallahu an telah pergi meninggalkan tempat. Lalu setelah 3 hari baru Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada Umar radhiyallahu an.